Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka volume 2. Di bab 10, perkalian dan pembagian pecahan. Kita akan membahas perkalian pecahan dengan bilangan bulat bagian pertama di halaman 12 sampai dengan 14. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Dan boleh juga di-subscribe channel Kak Rina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy. Dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Gimana kabar kalian hari ini adik-adik? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk kita bahas bab 10 perkalian dan pembagian pecahan. Nah, kita lihat di sini ya adik-adik ya, perkalian pecahan dan bilangan bulat. Kita akan bahas kali ini sampai halaman 14 ya. Nah, kamu mempunyai dua alat penyiram tanaman. Penyiram tanaman tuh yang seperti ini ya. Nah, ini untuk menyiram kebun bunga. Saat kamu menggunakan alat penyiram yang besar, kamu dapat menyiram kebun seluas 2 meter persegi. Nah, ketika menggunakan yang kecil, luas kebun yang disiram 2/5 meter persegi. Sekarang, pertanyaan pertama, berapa luas kebun yang tersiram? Tulislah kalimat matematikanya dan temukan hasilnya. Kita lihat ya di sini untuk ini tabelnya kita bisa lihat juga. Jadi yang pertama, luas dalam meter perseginya kalau penyiraman sebentar di sini dikali 3. Luas kebun yang tersiram. Oh, ada 2 ya berarti ya. Alatnya ada 2. Jadi kalau untuk kalimat matematikanya berarti untuk penyiram yang besar itu 2 kali 3 yaitu 6 meter persegi ya. Nah, seperti ini kalau satu kali penyiraman kita dapat 2 ya luasnya. Ya, kemudian kalau yang ini dikali 3, coba sebentar. Oh, artinya ini ada pengali 3 ya, berarti makanya kita kali 3. Berarti kalau di sininya 3, maka di sininya adalah 6 ya. Oke, kemudian sekarang kita ke yang kedua, berapa meter persegi petak kebun yang tersiram? Ayo warnai diagram di bawah ini. Kita lihat di sini berarti kalau ini yang kecil ya, untuk yang kecil. Nah, ini nggak dikasih keterangan nih. Jadi ini untuk yang alat penyiram besar, ini untuk alat penyiram kecil karena di sini 2/5 ya. Oke, berarti di sini kalau ini 2/5, maka ini untuk 1 kali penyiraman. Sekarang pertanyaannya kalau untuk 3 kali, berapa? Berarti ini kita kalikan ya. Artinya kalimat matematikanya adalah 2/5 dikali 3. Nah, kita jawab yang ini dulu. Yaitu hasilnya adalah berapa nih? Kita kalikan dulu ya. Oh, ini ada di bawah nih. Ayo pikirkan bagaimana cara menghitungnya. Kita nggak warnain dulu karena ada beberapa jawaban di sini ya menurut teman-teman kita. Ayo pikirkan situasi saat kamu mengalihkan pecahan dengan bilangan bulat dan bagaimana cara menghitungnya. Jadi kita step by step nih belajarnya ya, mengikuti ide teman kita Dadang pertama. Jadi satu kolom ini artinya dia 1/5 meter persegi. Karena 1 meter persegi itu segini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi satu baris ini adalah 1/5. Terus berarti kalau dari gambar di atas ini, kita bisa lihat 1 kali penyiraman itu seperti ini 2 yang diwarnai. Terus karena tadi 3 kali, jadi yang diwarnai ini ya, dan ini. Nah, oke. Ini dalam arti 1 kali, 2 kali, 3 kali penyiraman. Nah, terus sekarang mari gabung adalah gabungan dari dari gambar di atas dapat dilihat bahwa 2/5 meter persegi adalah gabungan dari 1/5 meter persegi sebanyak 2 kali.
Sedangkan 2/5 kali 3 adalah gabungan dari 2/5 meter persegi sebanyak 3 kali. Artinya 2/5 kali 3 adalah gabungan dari 1/5 sebanyak 2 dikali 3, yaitu berarti 2/5 kali 3 artinya 2 kali 3/5. Berarti 6 ya, 6/5. Ya. Nah, kemudian kalau Ida Farida, tuliskan pecahan 2/5 dalam bentuk pembagian 2 dibagi 5. Ya. Jadi 2/5 kali 3 tuh dia mengubahnya menjadi seperti ini, 2 dibagi 5 lalu dikali 3. Nah, artinya bisa juga dengan 2 kali 3 bagi 5. Nah, kemudian nyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi 2/5 kali 3 sama saja jadinya ya, yaitu 6/5 juga, sama seperti tadi ya. Nah, kemudian berapa meter persegi petak kebun yang tersiram jika disiram menggunakan alat penyiram kecil seperti pada soal 1 sebanyak 4 kali. Tuliskan kalimat matematikanya dan hitunglah. Nah, kita lihat ya. Ini 1 kali penyiraman sudah diwarnai. Sekarang ini penyiraman yang kedua. Ini penyiraman yang ketiga, dan ini penyiraman yang keempat, ya. Artinya di sini 2/5 dikali 4, ya, sama dengan kita jabarkan 2 kali 4/5. Karena 4 ini tuh artinya 4/1 ya. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau tuliskan 5 kali 1, ya. Tapi biasanya kalau 1 saja tidak perlu ditulis, ya. Jadi 2 kali 4 itu 8/5 ya. Meter persegi, atau kita mau sederhanakan bisa jadi 1/3/5 meter persegi. Berikutnya, ketika kita mengalihkan pecahan sejati dengan bilangan bulat, kalikan pembilang dengan bilangan bulat dan biarkan penyebutnya tetap seperti pemula seperti tadi ya. Nah, sekarang Arya bandingkan metode A dan metode B untuk menghitung 2/9 kali 3. Kalau yang pertama 2/9 kali 3 itu 2 kali 9/3 dikali 2 kali 3 jadi 6, terus 9-nya tetap. Nah, baru kemudian disederhanakan ya, disederhanakannya dengan dibagi, masing-masing dibagi dengan 3. Ya, yaitu hasilnya yang atas 2 yang bawah 3 jadi 2/3. Terus kalau yang cara B itu sebelum kita mencari hasil kita sederhanakan dulu ini ya. Jadi 2 kali 3/9 kita sederhanakan dulu yang bisa disederhanakan. Jadi 9 dibagi 3 itu 3 dibagi 3 jadi 1 ya. Artinya 2 kali 1 2, ininya tetap 3 jadi 2/3. Sebetulnya sama, tapi mungkin kalau kita menuliskan lebih sederhana ini. Karena kalau ini jadinya ada 3 baris, ini cuma 2 baris ya. Ini nanti adik-adik boleh pilih yang mana saja yang lebih mudah buat adik-adik ya. Perhitungan akan lebih mudah jika kamu menyederhanakan pecahan bersamaan saat kamu menghitung. Yang ini jadi lebih mudah dan lebih ringkas ya. Kita akan membuat 4 potongan pita yang masing-masing panjangnya 7/5 meter. Berapa panjang pita yang kita butuhkan? Nah, di sini berarti kita mau menghitung ya. Mau menghitung ini bilangan asli, ini pecahan ya. Berarti kalimat berapa panjang pita? Nah, belum kalimat, di sini diminta menggunakan diagram ya. Diagram di bawah menunjukkan situasi dari permasalahan di atas. Isilah dalam kurung dengan sebuah bilangan. Coba kita lihat. Berarti 1 ini tuh artinya adalah 7/5. Ya, ini berarti 1 buah pita ya. Kalau ini kan potongan, 1 potongan. Terus, nah kalau sampai sini artinya kita membutuhkan 4 potongan nih ya. Terus berapa pitanya? Nah, artinya di sini berapa kita bisa kalikan. Mungkin Kak Rina mau hitung di sini. Berarti 7/5 dikali 4 sama dengan 7 kali 4/5. Boleh dijabarkan. Ya, lalu 7 kali 4 itu 28/5. Atau mau disederhanakan bisa. Jadinya sama dengan ini 28 dibagi 5 itu kita bisa 5 ya. 5 kali 5 25. 28 kurang 25 3/5. Jadi 5 3/5. Seperti ini ya. Oke, sekarang hitung panjang pita tadi sudah ya. Karina hitungnya di sini nih. Ini untuk jawaban yang ini. Sekarang kita soal latihan yang nomor 1.
Oke, yang nomor 1, 2/5 kali 2, berarti 2 kali 2/5. Oh, ini sama dengan ya. Terus sama dengan 2 kali 2, 4/5. Kalau yang ini 5 kali 4/3. 5 kali 4 itu 20/3. Kita sederhanakan bisa. Berarti ini bisa kita 20 dibagi 3, 6 ya. 6 kali 3, 18, berarti 2/3, 6 2/3. Kalau yang ini berarti 3 kali 2/8. Boleh kita sederhanakan, dibagi 2, ini jadi 4, ini jadi 1. Jadi 3/4. Kalau ini 7 kali 4/6. Ini juga bisa disederhanakan, dibagi 2 ya. Ini jadi 2, ini jadi 3. 7 kali 2, 14/3 ya. Oke, pembelajaran kita sudah selesai adik-adik. Untuk bagian kedua kita akan bahas di pembelajaran berikutnya. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe, klik loncengnya, like dan share juga. Dan boleh juga di-subscribe channel Karina yang lain untuk belajar bahasa Inggris di Learning Language Academy dan follow IG-nya juga di @onlineclass101.id. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.